Ya, jadi seorang advokat itu haram hukumnya menyampaikan kepada klien Anda akan menang. Ya. Jadi jangan menyampaikan itu karena kemenangan itu tidak ada di istilahnya di kamus hukum, dalam arti di kamus hukum itu maksudnya ya kita tidak akan tahu proses hukum itu seperti apa. Yang paling terpenting dalam situasi saat ini, terkadang banyak orang yang mungkin menganggap pengacara itu adalah membela kaum yang siapa yang bayar. Ya, membela yang bayar dan tidak membela yang benar, ya kan? Nah, ini yang perlu kita luruskan. 26 and 48. Oke, kita kembali lagi di 26 and 48 podcastnya anak Ansor Ranting Tanjung Sari Timur. Alhamdulillah pada malam ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Apa dasarnya saya mengatakan istimewa? Karena pada malam ini kita kedatangan sosok Ketua PC Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Pemuda Ansor, seorang pengacara yang luar biasa pokoknya. Beliau adalah Kang Sadat M. Nur yang saat ini sedang melanglang buana di kepemimpinan PC LBH Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Subang, dan beliau juga saat ini sedang menempuh S3 dan luar biasa. Seorang ketua LBH sekarang sedang S3, sebentar lagi menjadi doktor, luar biasa. Kita doakan mudah-mudahan S3-nya lancar. Amin. Amin. Dan beliau didampingi oleh seorang sekretaris beliau dari PC LBH Ansor Kabupaten Subang, Kang Warlan. Kang Muhammad Warlan. Karena saya seorang banser, jadi saya kurang paham tentang LBH. Nah, makanya sengaja kita undang ke sini untuk sekedar kita perkenalan tentang LBH Ansor itu seperti apa, supaya masyarakat di luar tahu tentang adanya LBH di Kabupaten Subang ini dan tupoksinya itu seperti apa. Oke, kita langsung saja ke kursi panas, kursi yang dimana orang saya bikin bingung untuk menjawab apa. Oke, Kang Ketua dulu nih, kepada Ketua dulu. Kita panggil Akang, sahabat atau apa? Pegawai, karena kita di Ansor biasa menggunakan istilah sahabat. Oke, siap. Ya. Kita panggil sahabat gitu ya, supaya ya ada chemistry dan kedekatan. Nah, untuk sahabat Sadat menjadi ketua PC LBH gitu. LBH sendiri itu kapan sih didirikannya? Karena di kita itu belum ada yang tahu LBH itu seperti apa. Jadi kira-kira kapan didirikannya dan ya visi-misinya LBH sendiri itu untuk apa sih sebenarnya? Ya, baik. Saya perkenalkan dulu ya sahabat-sahabat semua, kita ini kan ada istilah ya, kalau tak kenal maka tak sayang. Tentunya terima kasih untuk sahabat Bahtiar selaku yang punya acara podcast ini, yang saya hormati juga ya sahabat saya Sekretaris LBH Ansor Kabupaten Subang, sahabat Warlan ya, tentunya sudah hadir bersama-sama kita. Saya ingin menyapa kepada sahabat-sahabat semua. Ya, saya Sadat M. Nur. Selain saya menjadi lawyer, saya juga aktif sebagai akademisi, sebagai dosen di beberapa perguruan tinggi di Indonesia. Ya, alhamdulillah. Tentu ini merupakan sebuah penghargaan buat saya sebagai Ketua LBH Ansor Kabupaten Subang. Ya, tentunya Lembaga Bantuan Hukum Ansor Kabupaten Subang, kalau kita berbicara berdiri ini ya baru seumur jagung kita. Ya, sebenarnya kita berdiri di tahun 2022 ya. Kita berdiri di tahun 2022, tepatnya pada tanggal 19 Januari 2022 bertempat di kantor Basnas Kabupaten Subang. Oh, ya. Untuk Subang sendiri. Subang sendiri. Nah, kalau di pusat LBHPP ya, LBHPP GP Ansor itu berdiri kebetulan ya 6 Juni yang lalu kita sudah ulang tahun. Jadi bulan Juni. Jadi LBH Ansor itu berdiri sejak tanggal 6 Juni 2017. Jadi usianya
baru 5 tahun. Baru 5 tahun. Baru 5 tahun. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara LBH Ansor itu, ini inisiasi dari beberapa sahabat-sahabat yang memang mendapat panggilan hati nurani. Kalau kita berbicara lembaga bantuan hukum itu kan tentunya yang paling terpenting adalah tergerak dari hati nurani. Ya. Karena kita bisa melihat kalau kita berbicara LBH Ansor itu memang lebih cenderung ke social oriented, lebih cenderung kepada sosialnya, membela kaum lemah dan yang dilemahkan. Ya. Nah, membela kaum lemah dan yang dilemahkan ini tentunya ya banyak pihak-pihak tentunya melihat ini kan sebuah tantangan yang harus perlu di backup, yang harus perlu dibantu kalau kita berbicara kaum lemah dan dilemahkan. Nah, jadi terkadang di masyarakat itu kalau kita mendengar istilah hukum, terkadang agak-agak sensi dan agak-agak ngeri agak-agak parno gitu Kang ya. Sebenarnya agak-agak parno. Makanya nanti lo dihukum loh ya. Jadi pembuat hukum itu kadang-kadang hukum itu ada istilah dibuat untuk dilanggar, padahal itu adalah sebuah istilahnya tuh persepsi yang sangat salah dan keliru. Ya kalau tentunya kalau kita berbicara tujuan hukum itu kan sendirinya demi untuk kemaslahatan masyarakat, untuk kemaslahatan warga negara, ya. Maka yang paling terpenting tujuan hukum itu kan tujuannya adalah untuk melindungi seluruh segenap warga negara. Jadi tentunya kalau kita berbicara terkait dengan bantuan hukum tadi, bantuan hukum kebetulan sudah ada undang-undang terkait dengan bantuan hukum itu diatur Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Nah, ini sebenarnya tidak lepas dari agenda reformasi hukum ya, yang memberikan hak bagi warga negara untuk mendapatkan keadilan, access to justice. Nah, mendapatkan access to justice ini tentunya banyak halangan dan rintangan yang sering dihadapi oleh masyarakat, terutama kaum lemah dan yang dilemahkan. Ya, mereka ini sulit mau mengadu kemana, ya kan? Apakah mau mengadu ke si A? Kadang-kadang orang, yang namanya orang mengadu ini kadang-kadang ada yang memiliki empati sosial, bahkan ada yang sangat diabaikan. Makanya undang-undang ini semua sebenarnya jawaban bagaimana masyarakat ini untuk mendapatkan akses to justice. Akses to justice itu istilahnya bisa dikatakan mendapatkan akses hak-hak warga negaranya, berarti hak dan kepentingan hukum yang dibela. Ya. Kalau kita berbicara hak-hak dan kepentingan hukum itu, tentunya LBH Ansor itu sebenarnya akan lebih fokus pada memberikan bantuan hukum ya secara cuma-cuma yang sifatnya untuk mencari keadilan, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Di dalam pengadilan berarti ada proses prosedur pengadilan yang memang harus dilewati. Nah, kalau kita berbicara di luar pengadilan, berarti kan memang istilahnya penyelesaian perkaranya itu di luar pengadilan bisa saja melalui jalur mediasi, konsiliasi, ya kan, rekonsiliasi dan lain sebagainya. Yang paling terpenting dalam situasi saat ini, terkadang banyak orang yang mungkin menganggap pengacara itu adalah membela kaum yang siapa yang bayar. Nah, membela yang bayar dan tidak membela yang benar, ya kan? Nah, ini yang perlu kita luruskan. Ya, sebenarnya tujuan daripada advokat sendiri, apalagi kalau kita berbicara undang-undang advokat itu kan diatur Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 ya tentang advokat. Kita juga sudah ada undang-undangnya. Jadi apapun tindak tanduk yang dilakukan oleh seorang pengacara itu tidak terlepas dari undang-undang dan kode etik. Jadi seorang pengacara itu haram hukumnya menyatakan saya akan bela Anda mati-matian apapun kondisi dan situasinya. Kan gitu. Nah, ini sebenarnya salah. Ini harus diluruskan. Membela itu adalah membela kepentingan hukumnya. Membela kepentingan hukum itu kan tentunya di sini yang paling terpenting adalah yang paling penting kita harus tahu dulu persoalan hukumnya apa, ya kan? Kalau bicara pidana itu kan pendampingan hukum. Jadi, nah yang kita dampingi adalah kepentingan hukumnya. Terus kalau kita berbicara perdata berarti mewakili, mewakili pihak daripada klien yang akan dibela nanti. Nah ini kan tentunya harus dipisahkan ya antara mendampingi dan mewakili. Nah hati-hati kalau misalkan pidana mewakili ya, mana mau kita istilahnya sebagai pihak yang mewakili tersangka kan, nah ini tentunya juga harus dibedakan dan harus dipisahkan. Nah, maka yang dibela dalam kepentingan hukum itu misalkan tentang ya hak hidup, berarti nyawanya, ya kan, kepentingan hukum atas tubuh, ya kan, kepentingan hukum atas hak milik dan kebendaan misalkan, kepentingan hukum atas harga diri dan nama baik, ya kan, terus kepentingan hukum atas rasa susila dan sebagainya.
Jadi kepentingan hukum itu kan bervariasi dan bermacam ragamnya. Tentunya kita juga harus tahu juga. Jadi bukan membela subjek si kliennya, bukan. Iya. Tapi membela kepentingan hukum yang tadi saya sampaikan, saya sebutkan. Ya, kalau kita berbicara terkait dengan kepentingan hukum. Jadi perlu sahabat-sahabat ketahui, kalau kita berbicara LBH Ansor sendiri, kita juga sudah lahir di 5 tahun yang lalu. Tentunya LBH Ansor ini kalau secara legalitas ya kita itu berdirinya ya dengan akta nomor 4 tanggal 6 Juni tahun 2017 ya tentang pendirian Yayasan LBH Ansor. Ya, kalau secara akreditasi kita sudah terakreditasi ya. Kalau secara akte tadi saya sudah sampaikan. Ya, jadi untuk Kabupaten Subang sendiri ya insya Allah nanti progresnya tentunya akan untuk mengurus akreditasi. Nah, ya mudah-mudahan akreditasi ini tentunya ya saya juga memohon bantuan kepada seluruh pihak. Kalau misalkan kita hanya di LBH Ansor saja tanpa ada bantuan seluruh pihak, tentunya LBH Ansor tidak bisa eksis. Nah, maka daripada itu ya bagi masyarakat yang memang ada kendala atau misalkan terkena persoalan hukum, ya kita dampingi dan kita bisa bantu kepentingan hukumnya. Ya, mungkin itu sahabat sementara. Oke. Nah, karena namanya LBH Ansor, lembaga bantuan hukum gerakan pemuda. Nah, di kita itu masih awam tentang LBH. Apakah LBH itu diperuntukkan hanya untuk Ansor saja? Iya. Sahabat-sahabat Ansor yang terkena kasus hukum terus dibantu oleh LBH, atau katakanlah pengurus-pengurus NU yang terkena permasalahan hukum dibantu sama LBH juga, LBH Ansor juga, atau untuk masyarakat luas siapapun terbuka untuk umum. Gimana, sahabat? Ya, jadi yang perlu sahabat ketahui, lembaga bantuan hukum itu dibentuk tujuannya tentunya tidak memandang sara, tidak memandang suku, tidak memandang adat istiadat, tidak memandang ras, tidak memandang agama, tidak memandang golongan, tidak memandang gender. Tentunya apapun itu jenis kelaminnya, apapun itu jenis agamanya, ya siapa latar belakang ras dan kelahirannya, tentunya apabila ada calon klien yang mau minta bantuan hukum di LBH Ansor itu tentunya kita harus bantu. Ya, jadi kita ini istilahnya tentunya kita tidak melihat latar belakang. Apakah LBH Ansor ini hanya khusus Ansor saja, warga NU saja? Tidak. Bahkan LBH Ansor itu banyak diminta bantuan oleh masyarakat yang memang yang latar belakangnya beda dengan kita, misalkan Muslim ya, misalkan yang non Islam pernah meminta bantuan hukum kepada LBH Ansor. Jadi itulah tujuan penegakan hukum di Indonesia itu, jangan memandang syarat tadi. Karena kalau kita misalkan hanya istilahnya identiknya kepada Ansor saja ya betul, tetapi bukan berarti yang lain tidak dibantu. Tentunya bagaimana yang tadi saya sampaikan, akses to justice. Jadi warga negara itu berhak untuk mendapatkan akses keadilan. Ya, memang ada istilah kan justice for all, keadilan untuk semua. Jangan sampai justice not for all. Justice, jadi keadilan tidak untuk semua. Yang benar itu keadilan untuk semua. Jadi bagaimana tentunya kita sebagai LBH Ansor ini ya berperan penting di masyarakat untuk terciptanya penegakan hukum yang fair, penegakan hukum yang equal. Equal itu dalam arti seimbang. Seimbang penanganan kasus dan lain sebagainya. Ya, itu mungkin sahabat. Jadi dasarnya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dong. Betul. Nah, jadi gini, karena kayak di Tanjung Sari Timur ini kemungkinan untuk menuju ke katakanlah kita terjerat kasus itu. Nah, kita nggak tahu nih harus menghubunginya kemana. Nah, kira-kira ketika masyarakat ada yang tersandung ya katakanlah kasus hukum untuk meminta bantuan LBH Ansor, kira-kira caranya seperti apa dan harus menghubungi kemana? Oh ya, ini kebetulan kan sahabat sekretaris bisa menjelaskan ya. Kita ngobrol sifatnya. Oke. Nanti
misalkan apakah langsung mendatangi sekretariat, kebetulan kita sekretariat itu di PCNU ya, Oh ya. PCNU Kabupaten Subang ya, dan mohon doa restunya juga Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Subang sekarang sedang dalam proses pembangunan gedung. Iya, pembangunan Ya, gedung. mudah-mudahan Ya, ada bagi sahabat-sahabat yang tentunya bisa berpartisipasi dan berkontribusi untuk pembangunan gedung Ansor Kabupaten Subang. Yang di dalamnya nanti ada Lembaga Bantuan Hukum Ansor Kabupaten Subang. Ya, silakan sahabat Kang Warnan. Ya. 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 Ya, siap. Ya, ya, ya. Nah. Keren tuh, keren. Ya. Ya. Betul. Iya. 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 Jadi maksudnya begini, sahabat ya, ini perlu diketahui. Nah, lantai 1, lantai 2 ini bukan main jalur belakang. Maksudnya ini adalah proses mediasi dan proses musyawarah. Ya, Iya. seperti sekarang kan ada yang JR ya. Ada JR ya, seperti misalkan restoratif justice yang bahkan sudah launching di beberapa institusi penegakan hukum seperti Kejaksaan Agung ya kan. Terus seperti juga di di Polri. Ya. Nah, ini tentunya kalau kita berbicara tadi saya katakan ada yang namanya litigasi dan non litigasi. Jadi penyelesaian hukum itu ada yang jalur tadi melalui prosedural pengadilan, ya kan? Nah, ada juga yang misalkan non prosedural atau bahkan seperti misalkan tadi proses mediasi, proses rekonsiliasi misalkan ya, atau proses fasilitasi atau negosiasi. Nah, tentunya bukan berarti istilahnya dengan tadi saya sampaikan haram hukumnya seorang advokat itu menyatakan tadi disampaikan sahabat ya, menyatakan pasti menang ya. Jadi seorang advokat itu haram hukumnya menyampaikan kepada klien Anda akan menang ya. Jadi jangan menyampaikan itu karena kemenangan itu tidak ada di istilahnya di kamus hukum, dalam arti di kamus hukum itu maksudnya ya kita tidak akan tahu proses hukum itu seperti apa, tapi yang kita sampaikan akan dibela kepentingan hukumnya. Dibela kepentingan hukumnya misalkan contoh tadi kalau kita berbicara misalkan pendampingan hukum terhadap
korban, berarti hak-hak korban itu bagaimana bisa difasilitasi ya kan, bisa di apa namanya didampingi dan lain sebagainya ya kan. Nah, terus hak-hak tersangka kalau kita misalkan dari posisi pihak tersangka misalkan, jadi hak-hak tersangka juga tentunya punya hak juga di situ Iya. ya. Jadi tidak semua orang yang bersalah itu tidak punya hak kepentingan hukumnya. Iya. Ini yang tentunya kita harus luruskan dan harus kita sampaikan. Sekali lagi, seorang advokat itu dilarang untuk menyampaikan Anda akan menang atau istilah menjanjikan kemenangan kepada klien. Ya. Iya. Tentunya kan kalau kita bicara proses peradilan itu kan panjang dan lain Iya. sebagainya ya. Ya, kita tugas LBH Ansor tugas-tugas seorang advokat itu sangat mulia. Jadi ada istilah adagium hukum ya. Kita ini bagian daripada apa namanya officium nobel. Officium nobel itu adalah profesi yang mulia. Iya. Nah, profesi yang mulia itu tentunya saya sampaikan kita ini advokat juga bagian daripada penegak hukum. Ya. Justru tanpa adanya advokat ya agak repot penegakan hukum di Indonesia bahkan dunia. Jadi jangan melihat dari sisi yang satu, tapi juga kita harus melihat berbagai macam sisi. Kalau kita misalkan hanya satu sisi, tentunya tidak komprehensif, ya tidak relevan, tidak objektif. Maka melihat profesi advokat itu harus melihat secara terang benderang, buka mata, buka hati dan pikiran. Lihat, tadi saya sampaikan, ya profesi yang mulia, officium nobel. Bayangkan, namanya profesi yang mulia itu kan tentunya ya kita dalam penegakan hukum ini kan tadi harus fair, harus equal, ya kan, tidak memihak, ya kan. Bagaimana proses hukum itu harus sesuai dengan prosedur hukum, ya kan. Ya mungkin seperti itu. Tadi saya menimpali dari sahabat sekretaris ya, sahabat Muhammad Warlan, tentunya bagi warga Nahdien, bagi warga NU khususnya dan umumnya warga negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Subang ya, atau yang istilahnya ada tersangkut persoalan hukum ya, yang mau dibantu kepentingan hukumnya, yang mau dibantu pendampingan hukumnya, kami siap 24 jam. Mantap, luar biasa. Ya. Jadi yang paling terpenting itu mari datang ke LBH Ansor. Jadi kita harus optimis, jangan pesimis. Karena justice for all itu istilahnya keadilan itu untuk semua. Untuk semua. Apalagi tadi ya Akang moderator sudah menyampaikan kan, ya tentunya istilahnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Tanpa ya. Oke. Nah, gini, karena Tanjung Sari Timur lah, contoh kita Tanjung Sari Timur pelosok. Banyak orang yang tidak tahu di mana sih kantor sekretariatnya. Nah, bagaimana cara untuk menghubunginya kira-kira? Enggak, silakan. Enggak. Ya. Yang paling mudah mungkin dari teman-teman yang ada di Kaltim maupun PAC. Ya. Ataupun di lingkungan sekitar Anda. Ya. Pemuda Ansor. Ya. Itu nanti bisa dilakukan. Oke. Langsung kepada kita. Oke. Saya akan sebutkan nomornya. Oke. Siap. Ya. Masih di PC NU. Iya. Ansor. Iya, nanti kita satu kantor. Ya. Kalau untuk kontak personnya kita menghubungi di nomor kontak personnya 0813 1982 034. Oke. Itu kontak person ketua MK. Selain itu juga bisa menghubungi saya sendiri di nomor kontak 0821 2510 4422. Oke. Dan selain juga saya dan ketua itu ada sahabat yang di nomor kontak 08521 63
28 363. Oke, Rian. Ya. Rian yang waktu itu PKL. Ya, Ya, betul, oke. betul. Oh, ternyata LBH juga. Mantap. Jadi ada juga Mm, mm, terbentuk mm, gitu ya. mm. Iya. Dan kan banyak makanya. Ya, Kalau misalkan di pusat kan wilayah kurang lebih ada sekitar 70 sekretariat gitu ya. ya. Dan bahkan sampai sekarang ini kalau nggak salah gitu ya. Di LBK Ansor Ya. untuk menyeluruhnya di wilayah maupun nasional. Oke. Nah, sampai saat ini apa saja sih yang dilakukan LBH? Karena kan nggak tiap hari nih orang-orang nih Iya. dapat masalah hukum nih. Kira-kira apa saja yang dilakukan sama LBH? Baru-baru ini mohon maaf juga tadi saya agak terlambat ya, harusnya kita jam 8 ya. Ya. Tadi saya dari setelah Jumat melakukan pendampingan hukum di Polres Subang ya bersama para korban. Ya. Korban kecelakaan. Kemarin kejadian kecelakaan itu di daerah Jalan Cagak. Ya. Alhamdulillah sekarang masih dalam proses mediasi. Mudah-mudahan korban segera tertangani. Ya, korban Amin. kecelakaan. Amin. Ya, tentunya LBH Ansor itu akan selalu terdepan untuk melindungi segenap warga masyarakat tanpa memandang sara, tanpa memandang suku, tanpa memandang adat, agama, ras, ya, Ya. golongan, ya. Jadi intinya apapun yang dilakukan LBH Ansor ini tujuannya semata-mata untuk berkhidmat untuk umat, Ya. berkhidmat untuk agama, Ya. berkhidmat untuk negara tercinta, negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau kita berbicara terkait dengan tadi yang disampaikan oleh sahabat sekretaris, ya sekali lagi memohon dan meminta bantuan hukum kepada LBH Ansor itu gratis. Gratis. Tanpa Luar biaya. biasa. Ya. Jadi kapanpun, dimanapun membutuhkan LBH Ansor kita siap. Nah, Oke. maka dalam beberapa bulan terakhir ini memang kita ya untuk saat ini lebih banyak ke non litigasi ya. Pendampingan hukum maksudnya masih di luar pengadilan. Ya. Seperti beberapa waktu yang lalu kita sempat mediasi ya terjadi konflik tanah ya kan. Terus terjadi pertengkaran antar keluarga ya. Ya alhamdulillah LBH Ansor sampai detik ini bahkan masyarakat masih banyak yang meminta bantuan hukum kepada LBH Ansor Kabupaten Subang. Kita siap dimanapun dan kapanpun. Ya. Sekali lagi digarisbawahi gratis. Gratis, luar biasa. Itu yang ditakutkan sebenarnya sama masyarakat sekitar kita itu karena berkaca atau berbicara tentang wah saya mau nyewa advokat nih harus bayar berapa. Nah, karena di LBH Ansor gratis ya insya Allah berkah. Ya tinggal hubungi saja. Nah untuk di Cikaum kita ngubungi ke siapa nih kira-kira? Ya kalau di Cikaum itu kan kebetulan ada sahabat kita ya, kebetulan ketua divisi litigasi ya, sahabat Fuadi ya. Fuadi. Ya, Oh sahabat Kang Fuadi. Fuad Ya. ya. Kang Fuad juga ya nanti silakan bisa menghubungi Kang Fuad ya. Kebetulan beliau juga seorang tokoh NU juga di Kecamatan Cikaum ya. Kecamatan Cikaum ya. Pengalaman dan kiprah beliau tidak perlu diragukan lagi lah. Banyak memimpin organisasi kemasyarakatan dan beliau juga pimpinan beberapa lembaga-lembaga yang ada di Kabupaten Subang ya kan. Luar biasa lah kita punya sahabat-sahabat yang memang kalau kita bicara CP, waduh ya pengalamannya sangat dibutuhkan dan tidak bisa dihitung kegiatan beliau sangat sibuk dan lain sebagainya ya. Jadi nanti bisa menghubungi sahabat Adi, bisa menghubungi sahabat Muhammad Warlan ya sebagai sekretaris ya. Atau tadi sudah disampaikan ada nomor kontak personnya ya. Di kita itu ada kurang lebih sekitar ada 5 divisi. 5 divisi ya. Salah satunya pertama saya perlu sampaikan di sini ada divisi litigasi ya. Divisi litigasi dan divisi non litigasi, terus ada juga divisi antar lembaga, divisi litbang dan kajian, divisi paralegal. Nah, jadi tentunya para divisi-divisi inilah ruh, jiwa dan raganya LBH Ansor Kabupaten Subang. Nah, maka daripada itu saya juga meminta masukan
kritik dan saran kepada sahabat-sahabat dan warga Nahdien atau siapapun itu, memberikan masukan dan yang positif untuk LBH Ansor Kabupaten Subang, untuk membangun LBH Ansor Kabupaten Subang, kami siap. Nah, ada beberapa agenda-agenda yang insya Allah nanti kita sama-sama tentunya akan kita launching juga. Ya, mohon dukungan dan doa restunya. Ya, tentunya seperti kita akan melakukan beberapa audiensi di beberapa instansi pemerintah di Kabupaten Subang. Ya, seperti misalkan kita rencana memang akan mencoba memfasilitasi. Ya, mudah-mudahan ini terrealisir semua ya Kang. Ya, amin. Seperti misalkan kita akan fasilitasi terkait dengan isbat nikah, ya kan? Oh iya, ya banyak nikah. Masyarakat kita yang memang melangsungkan pernikahan dengan cara siri. Ya, siri itu kan artinya istilahnya ya kan kalau kita bahasa umumnya tidak mempunyai legalitas pernikahan, ya tidak punya buku nikah. Nah, nanti kita fasilitasi ya dari mulai isbat nikah di pengadilan, lalu nanti pencatatan sipilnya terkait dengan pencatatan nikahnya itu di kantor urusan agama setempat ya. Nah, nanti juga kita mohon bantuan juga kepada sahabat-sahabat Ansor dan sahabat-sahabat Bansor untuk sama-sama mensosialisasikan kegiatan ini. Ya, intinya kita nanti akan kerjasama dengan berbagai pihak. Nah, lalu kita juga nanti kerjasama juga dengan instansi-instansi yang lain yang tentunya tujuannya adalah untuk kepentingan dan kemaslahatan masyarakat Kabupaten Subang. Mudah-mudahan itu bisa segera di launching dan tentunya kami juga mohon doa restu ya segenap sahabat Ansor, Banser ya dan warga Nahdien tentunya dan warga masyarakat Kabupaten Subang. Semoga LBH Ansor Kabupaten Subang itu tetap eksis untuk membela kaum lemah dan yang dilemahkan. Tegakkan yang adil untuk semua. Siap, hidup LBH Ansor. Oke. Kang gini. Karena ketika kita laporan nih ke LBH Ansor, saya datang. Saya ngadu ke sahabat Fuad. Saya punya masalah hukum bla 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 dan sebagainya. Nah, hal apa yang harus kita persiapkan untuk kita lapor ke LBH Ansor supaya nanti ketika sinkronisasi antara laporan terus mungkin harus ada beberapa barang bukti atau apapun yang harus dipersiapkan oleh kita, kira-kira apa kan? Ya. Oh iya. Iya. Oke. Iya. 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 Menceritakan, ya menjelaskan. Iya. Oke. Jadi syaratnya harus bawa SKTM. Nah, itu yang harus diketahui. Nah, untuk LBH sendiri di Kabupaten Subang karena berdirinya katanya baru seumur jagung ya? Belum 1 tahun. Sudah berapa kasus kira-kira yang sudah ditangani sama LBH? Ya, kalau terkait dengan perkara yang masuk kita ya memang semuanya rata-rata non litigasi di luar pengadilan. Oh, di luar pengadilan. Ya, kalau pertama kita kita terjun di LBH Ansor Kabupaten Subang itu ya semuanya memang berangkat dari sifat dari jemput bola kita. Iya. Karena terkadang orang ini masyarakat ini terkadang malu, terkadang bingung. Harus mengadu kemana. Yang tadi disampaikan kadang-kadang kalau kita berhadapan dengan pengacara itu nanti bayar berapa. Iya, itu dia. Nah, tadi yang senada dengan yang disampaikan oleh sahabat sekretaris ya kan, Kang Marlan tadi sudah disampaikan. Tentunya ini kita memang diprioritaskan untuk kaum lemah dan kaum yang dilemahkan. Ya. Kalau kita berbicara SKTM, ketidakmampuan itu kan banyak macam dan ragamnya. Tidak mampu misalkan dari segi finansial, tidak mampu dari segi akses keadilan ya kan.
ya tidak mampu dari sisi material maupun non material. Iya. Nah, tentunya SKTM itu memang sebuah prasyarat tentunya untuk melihat ya ini status sosialnya ini orang kaya atau bukan. Oh Ya, iya. ini kan Iya. penting juga. Ya jangan sampai nanti orang yang kaya tiba-tiba pengen dibawa ke LB Ansor ya. Iya kan? Kadang-kadang banyak orang berbondong-bondong SKTM dan lain sebagainya kan Iya. menjadi prasyarat. Kalau misalkan kita beda dengan law firm ya, kita beda dengan kantor hukum. Kalau kita berbicara kantor hukum kan tentunya di situ ada cas ya. Kadang-kadang konsultasi saja beda, Iya. ada biayanya ya. Bikin surat kuasa ada Iya. biayanya ya kan. Terus bikin apa lagi dokumen-dokumen hukum ya. Iya. Itu beda lagi biayanya. Belum lagi nanti istilahnya kalau sudah apa namanya sudah berjalan perkaranya ya kan dan lain sebagainya. Nah, tentu biaya-biaya ini kan adalah biaya jasa hukum. Iya. Ya, biaya jasa hukum dan lain sebagainya. Nah, beda dengan LBH Ansor. LBH Ansor ini tentunya memang kita ini kan tadi sudah disampaikan ya. Kalau kita berbicara Undang-Undang Bantuan Hukum ya nomor 16 tahun 2011 itu, di situ kan diterangkan ya bagaimana masyarakat itu mendapatkan akses to justice ya dengan mengedepankan equal ya terus dengan mengedepankan fair ya kan istilahnya harus adil harus seimbang equality before the law ya kan Iya. persamaan di hadapan hukum tanpa memandang ras suku Iya. agama golongan dan jenis kelamin. Jadi intinya masyarakat yang mau datang ke LBH Ansor itu ya tidak perlu ragu dan tidak perlu takut. Apalagi Iya. tadi sudah saya sampaikan, marilah datang ke LBH Ansor, silahkan datang sesuai dengan kondisinya masing-masing. Dalam arti kondisinya masing-masing tentunya kita akan sampaikan. Ya, yang kita bantu itu tentunya kan harus menyesuaikan juga alat bukti dan lain sebagainya itu harus lengkap semua. Iya. Ya, maka daripada itu yang perlu nanti disiapkan salah satunya tadi SKTM ya kan, Iya. surat keterangan tidak mampu ya kan, berarti kan harus dilampiri KTP ya KTP Iya. kliennya ya kan, Iya. yang akan mau didampingi itu siapa. Iya. Nah yang paling penting harus jujur, Iya. terbuka, Keterbuka. iya, Iya. jangan tiba-tiba nanti istilahnya orang yang berduit dibantu ya kan. Iya. Jangan Nah, sampai nanti di rumah ada kendaraan roda empat, Mm. rumah mentereng, Mm. tapi kita harus Ya. banyak Kang kayak gitu Banyak, Kang. banyak. Banyak. Bahkan SKTM ini mungkin ya dijadikan sebagai surat sakti ya kan, bagaimana Iya. dia bisa mendapatkan akses keadilannya. Ya. Tapi yang perlu saya sampaikan ya, silahkan kepada warga masyarakat Kabupaten Gunung Subang khususnya ya, di sini bukan hanya warga Nahdien saja, di luar warga Nahdien, Ansor, Banser itu tentunya silakan ya, yang ada kepentingan hukumnya, yang mau didampingi soalan hukumnya, kita siap membantu warga masyarakat di Kabupaten Subang. Ya. Oke. Jadi luar biasa sekali nih LBH Ansor. Ya mudah-mudahan dengan baru berjalan beberapa bulan ini, belum 1 tahun berarti ya. Mudah-mudahan tugas pokoknya untuk membela keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia akan tercapai. Dan ini juga tugas untuk anak-anak dan sahabat-sahabat Ansor semua, Ansor Banser untuk menjelaskan bersama-sama bahwa jangan pernah takut untuk berkaitan dengan hukum karena di LBH siapapun kita bantu. Satu Kang, itu saya lupa ya. Jadi LBH Ansor itu bukan hanya terkait dengan pendampingan hukum dan mewakili klien saja di pengadilan maupun di luar pengadilan. Tentu LBH Ansor ini banyak agenda-agenda lain seperti misalkan pelatihan dan penyuluhan hukum. Oh ya. Ini kan bagaimanapun istilahnya adalah kalau bisa dibilang garda terdepan lah. Oke. Ya kan, pertama kita melakukan penyuluhan hukum ke masyarakat, silakan. Bagi masyarakat yang mau mengadakan penyuluhan hukum kita siap secara sumber daya manusianya, secara SDM kita siap. Ya, nanti silakan saja dibuatkan saja agendanya. Siap. Ya, misalkan MWCNU Kecamatan Cikaum ya, atau Oke. MWCNU yang ada di Kabupaten Subang, terus PAC Ansor yang ada di Kabupaten Subang, Iya. ya termasuk juga rantingnya silakan dapat menghubungi LBH Ansor. Misalkan kita melakukan penyuluhan hukum, sosialisasi hukum, ya kan, jadi gratis. Oke. Ya, Mantap. misalkan banyak masyarakat yang pengen tahu nih, ya kita nggak usah jauh-jauh lah. Banyak persoalan-persoalan hukum yang mungkin kita tidak paham seperti misalkan yang lagi ramai sekarang PTSL ya. Iya. Terkait dengan bagaimana sih mengurus tanah, ya kan, mengurus Heeh. sertifikat tanah, ya kan. Terus bagaimana kita istilahnya tuh mengurus waris, Iya. ya kan, penyelesaian waris itu bagaimana, ya kan, yang berhubungan dengan hukum keluarga lah. Iya. Misalkan yang sering terjadi di masyarakat,
silakan saja untuk dapat berkonsultasi dan berkomunikasi dengan LBH Ansor Kabupaten Subang. Atau bahkan mau minta dibantu misalkan untuk bikin dokumen hukum, ya. Dokumen hukum ini kan banyak. Contohnya? Contohnya misalkan surat perjanjian, ya Iya. kan. Mau buat juga surat pernyataan, ya Iya. kan. Nah, kita bisa bantu. Pokoknya dokumen-dokumen hukum lainnya lah, ya, Oke. yang berhubungan dengan apa namanya, misalkan yang berhubungan dengan dokumen hukum itu kan banyak seperti tadi perjanjian, terus surat kesepakatan kerja, atau Iya. misalkan ada lagi misalkan hak pengajuan hak asuh anak, ya kan, Iya. surat gugatan, Iya. ya kan, jawaban gugatan, replik, duplik, ya kan. Nah, itu bisa kita bantu. Oke. Ya. Pokoknya yang berhubungan dengan dokumen hukum kita siap bantu. Iya, iya, iya. Silakan bagi sahabat-sahabat nanti bisa menghubungi saya, tadi nomor kontak saya ya. Iya. Saya sampaikan, perlu saya ulangi ya. 0813 19820 314. Oke. Nah, dengan Sadat ya. Siap. Nah, nanti sahabat Warlan juga sudah menyampaikan. Nanti tolong dibantu oleh sahabat moderator untuk Siap. disosialisasikan Oke. kegiatan LBH Ansor ini, terutama bagi masyarakat yang mau mendapatkan bantuan Bantuan hukum di hukum. LBH Ansor. Iya. Oke, catat Bal. Kita bikin seminar nanti Bal. Boleh. Seminar khusus LBH Ansor. Jadi Ya, nanti supaya kan kalau ini kan kita memang podcast ini ya lebih bagaimana LBH Ansor ini bisa dikenal oleh masyarakat. Iya. Nanti Ya. apakah nanti silakan sahabat kalau misalkan kita mau diagendakan lagi ya persoalan-persoalan yang memang pelik dan Oke. menarik di masyarakat. Oke. Ya persoalan viral yang lagi ramai ini sekarang lagi ramai kan, banyak yang lagi Siap, ramai. siap. Ya kan? Wah. Bagaimana kita bermedia sosial dengan baik, ya kan? Iya. Terus bagaimana posisi kita sebagai LBH Ansor, terus peran kita sebagai LBH Ansor seperti apa? Peran kita istilahnya tuh karena kan saat ini tentunya media sosial ini kan bisa dikatakan adalah jendela dunia. Iya. Nah, bagaimana untuk membuka jendela dunia? Tentunya kita harus jangan sampai gaptek, Iya. gagal teknologi. Siap. Ya. Jadi kalau misalkan sekarang yang lagi rame Instagram, ya kita juga harus menjadi Instagramable kan? Iya. Instagramable kan? Nah, harus menjadi Instagramable. Ya, menjadi Ya. YouTuber. Ya, pokoknya aktif di media sosial lah. Ya. Ya. Nah, terkait tentang media sosial. Karena kan sekarang itu media sosial itu seakan menjadi pisau. Banyaklah orang-orang yang memang tersandung kasus oleh media sosial. Nah, menurut ini mah ya sharing sedikit aja, maksudnya batasan untuk kita bermedia sosial karena ada undang-undang ITE katanya kan, batasannya itu seperti apa sih Kang? Supaya anak-anak Ansor dan semua tahu kalau di media sosial itu jangan asal nyebut atau seperti apalah batasannya seperti apa kira-kira. Iya. 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 Oke. Jangan baper lah, jangan baper lah. Oke. Untuk tahun-tahun sekarang ya, ini tahun depan. Lagi politik ya. Iya. Biasanya kan di tahun-tahun politik itu Iya. ini dan ini itulah. Kalau untuk tahun kebelakang ada apa namanya Andrun dan kampret. Iya, 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 iya. Iya, 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 iya. Nah, nanti untuk depannya jangan terlalu iya. Ya intinya gini ya, maaf tadi ada chat masuk. Tentunya yang perlu kita ketahui dalam bermedia sosial itu kita harus bijaksana, kita harus bijak ya. Jadi jangan langsung
di-share tuh, kopas share. Apalagi kita sekarang sudah diikat dengan undang-undang ITE ya, dalam Ya. bermedia sosial itu harus bijak. Ya. Apapun itu tentunya kita harus klarifikasi dulu nih. Kita harus Ya. lihat konteks beritanya. Ya. Ya, kita harus cocokkan betul tidak berita itu, Ya. sumbernya relevan tidak. Ya, maka ya kalau kita memang ingin aktif di dunia media sosial, yang paling pertama kita harus bijak menyikapi berita informasi apapun itu. Nah, Iya. terus yang kedua, kita juga harus melihat sumbernya dari mana. Iya. Relevan nggak sumbernya? Ya, sekarang banyak orang yang ingin mencari konten semata, Iya. ya kan? Ujung-ujung konten dapat duit dan lain sebagainya. Nah, biar tidak kita terjerat dalam undang-undang ITE, ya, biar tidak terjerat undang-undang pidana terkait dengan bermedia sosial, tentunya selain bijak, selain kita juga harus menelaah sumber beritanya, yang paling terpenting daripada itu semuanya jangan langsung di-share. Ya. Kita telah lebih dulu, kita dalami lebih dulu, kita analisis lebih dulu, baru kita konfirmasi kepada yang bersangkutan. Misalkan contohnya nih, ini benar nggak nih yang disampaikan itu seperti itu, ya. Jadi jangan langsung main share-share aja, ya. Ada konsekuensi hukumnya tuh, Iya. Bang, ada konsekuensi hukumnya. Jadi jangan langsung wah di share-share aja, bahaya nanti. Iya. Repot nanti. Iya, iya. Ya, apalagi sekarang makanya kita batasi juga ya bagi yang punya anak-anak ya, yang masih istilahnya yang memang belum dewasa, Ya. yang tentunya ini kita harus ada pengawasan dari orang tua. Iya. Kadang-kadang banyak bocah-bocah zaman saat ini ya cari-cari konten. Iya. Ya, istilahnya kadang-kadang memberhentikan truk. Ya, kadang-kadang supir truk yang disalahin. Iya. Nah, maka daripada itu tugas kita sebagai orang tua, tugas kita sebagai masyarakat untuk mengingatkan masyarakat juga. Terutama kalau misalkan kita yang sebagai orang tua, kita mengingatkan anak-anak kita, Iya. mengingatkan keluarga kita, kan gitu. Uang pusaka ahli benar. Iya. Jadi sebelum kepada yang lain kita ingatkan dulu diri kita, keluarga kita, kan gitu. Jangan sampai gara-gara persoalan media sosial ini untuk mencari konten semata, akhirnya yang rugi Iya. satu RT. Iya. Iya, bukan satu keluarga, ya rugi satu RT. Iya. Nah, itulah maka kita harus bijak dalam bermedia sosial. Oke. Nah, Kang, karena tadi disinggung masalah sebentar lagi katanya tahun politik. Nah, ketika datang tahun politik, LBH Ansor, apakah seorang advokat itu dituntut harus netral? Apakah bebas seperti kita masyarakat biasa atau gimana, Kang? Yang namanya Ya. bukan masalah jadi yang namanya Ya. nggak ada harus Oh. apa ya istilahnya netral lah. Ya. Harus ini itu enggak. Berarti Bebas. Oke, berarti Nggak ada tuntutan. Ya. Tapi dalam arti gini maksudnya ya, kita advokat itu dibatasi dengan undang-undang advokat. Ya. Kan? Undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. Ya. Terus kita juga di lembaga bantuan hukum juga dibatasi undang-undang nomor 16 tahun 2011 Ya. tentang bantuan hukum. Ya. Ya, tentunya kita juga kalau terkait dengan pilihan politik itu kan bebas. Ya. Ya. Tapi terkait dengan misalkan kita membawa background misalkan lembaga bantuan hukum, kita bawa identitas LBH Ansor, kita bawa identitas Ansor, kita bawa identitas Banser. Nah, tentunya ini kita harus batasi ya. Karena ini kan ruangnya beda. Ya. Karena kita bukan lembaga politik ya, sahabat-sahabat, kita bukan lembaga politik. Tentunya yang tadi disampaikan oleh sahabat sekretaris, ya kita ini memang harus netral, tanpa memihak partai politik, tanpa memihak golongan. Saya bilang, kita ini tidak melihat latar belakang apapun itu, latar belakangnya tidak melihat. Tapi sekarang lagi ramai tahun politik, tentunya bukan berarti kita istilahnya tidak memberikan hak suara, tidak, bukan. Tetapi kita tidak menjadi agent partai, ya ingat ya. Bukan agen partai kita. Bukan tim sukses. Bukan tim sukses. Ya, netral. Kita netral. Kita bukan agen partai, kita bukan tim sukses, ya kan. Dan memang terkait dengan mereka aktif di partai ya silakan saja. Tetapi sekali lagi jangan membawa identitas LBH Ansor. Ini saya perlu tegaskan kepada sahabat-sahabat LBH Ansor Kabupaten Subang khususnya,
kalau misalkan mereka berkiprah sebagai aktif di partai politik atau aktif di lembaga-lembaga apapun itu, yang paling terpenting harus dipisahkan identitasnya. Dalam arti misalkan jangan pada saat dia misalkan aktif sebagai pengurus partai tiba-tiba pakai baju Banser, Iya, terus pada pakai baju LB Hansor. Nah ini yang perlu, jangan sampai iya, identitas ini kan tentunya melekat pada diri kita, terutama kita sebagai advokat Ansor, ya kan. Tentunya jangan sampai identitas yang melekat pada diri kita ini dijual belikan oleh kepentingan sendiri, jangan sampai tuh. Ya, jadi nama Ansor itu luar biasa, sahabat. Oke, ya, Ansor itu kan kita ya tidak perlu diragukan lagi. Ya negara kita ini tentunya ya istilahnya Ansor ini banyak berjasa iya, terhadap pendirian negara kita. iya, Bahkan Ansor ini kan lahirnya lebih dulu iya, daripada bangsa iya, Indonesia. Maka daripada itu kita harus jaga marwah dan martabat LBH Ansor Kabupaten iya. Subang. Saya sebenarnya menciptakan lagu LB Ansor ini ya dari 2 tahun yang lalu ya. Wah, Cuma karena suara saya fals ya, jadi memang apa ya, tapi intinya dalam lagu LBH Ansor ini yang paling terpenting itu ya bagaimana LBH Ansor itu ya bisa menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum di Indonesia khususnya. Ya, kita berapa lama lagi, sahabat? gimana? 5 menit lagi. Silakan. Sok. Mars Saya RBH, lagi nggak cari apa-apa. karena saya lupa nih. Ya. Oke, oke. Nah, oke, Ah. sambil menunggu saya juga Heeh. Ya, Muhammad Warlan. Tombak dahan, iya. Iya, yang sekarang dipegang Kang Toto. Iya. Itu saya dan sekarang juga untuk Oke, kapan Kang? Oke. Nah, saya Asli? ya kalau Ujung. Oke. Nah, siap. Ya. Ayo, oke Jadi gini Kang. Kang, jadi secara sair aja lah ya. Iya. Intinya biar suara saya palas sebenarnya Kang Marwan ya. Ya. toleransi kok. Jadi gini ya, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, kami gerakan pemuda Ansor di bawah bendera Nahdlatul Ulama. Kami gerakan pemuda Ansor selalu setia kepada NKRI. Itulah sumpah janji setia kami untuk negeriku Indonesia. Oke. Kami lembaga bantuan hukum gerakan pemuda Ansor. Kami hadir di tengah masyarakat berjuang membela hak warga negara. Kami lembaga bantuan hukum gerakan pemuda Ansor. Tegakkan hukum dan lawan kebatilan demi tegaknya hukum dan keadilan. Kami gerakan pemuda Ansor, nasionalis dan juga agamis. Itulah jiwa dan raga kami mengabdi untuk negara dan agama. Kami gerakan pemuda Ansor, bergerak di lembaga bantuan hukum, profesi mulia dan juga terhormat
berlandaskan Pancasila. Kami lembaga bantuan hukum Gerakan Pemuda Ansor. Kami hadir di tengah masyarakat berjuang membela hak warga negara. Kami lembaga bantuan hukum Gerakan Pemuda Ansor. Maju tak gentar membela yang benar demi tegaknya hukum dan keadilan. Tegakkan hukum bagi semua. Oke, luar biasa. Nah, terakhir Kang, pesan-pesan aja buat sahabat-sahabat yang ada di rumah. Tegakkan yang adil bagi semua. Oke. Nah, terakhir pesan-pesan aja Kang, untuk audien atau penonton yang ada di rumah, kira-kira pesannya apa Kang untuk tentang masalah hukum lah, kira-kira pesannya apa? Kalau saya pesan saya kalau saya lebih kalau ada Ya, ya, bolehlah oke, 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 ya, oke. Jadi kalau statement saya ya yang tentu perlu diketahui, datang ke LBH Ansor ya dengan sikap yang optimis. Ya. Dengan permasalahan hukum apapun tentunya kita sama-sama ikhtiarkan. Ya. Ya. Jangan perlu ragu, jangan perlu takut, ya, jangan risau akan nanti diminta biaya apapun itu. Ya. Yang paling penting adalah temui, datangi LBH Ansor. Datanglah ke sekretariat LBH Ansor yang ada di PCNU Kabupaten Subang. Oke. Gratis. Siap. Iya. Oke, terima kasih. Mungkin sebagai standi terakhir dari saya ingin punya akronim terkait dengan Cikaum. Cikaum itu cintai Indonesia, cintai keluarga, cintai agamamu, dan pererat ukhuwah Islamiyah dan masyarakat. Mantap, tanpa memandang latar belakang. Luar biasa. Oke. Terima kasih sudah datang ke tempat kami, sudah main, sudah silaturahim ke tempat kami untuk sahabat-sahabat LBH. Dan ini adalah momen yang luar biasa kepada seluruh penonton yang ada di rumah. Jangan pernah takut, sekali lagi jangan pernah takut untuk menghadapi masalah hukum. Karena belum tentu kita itu salah. Dan jangan takut juga karena ada LBH Ansor yang siap membantu 24 jam. Kapanpun diminta bantuan, insya Allah mereka akan siap bantu. Untuk menghubunginya, jangan karena yang bagi yang belum tahu PCNU di mana, bisa hubungi anak-anak Ansor dimanapun berada, se-Kabupaten Subang dimanapun, mau di Cikaumnya, mau siapapun, pokoknya ada anak Ansor. Ketika kita nggak tahu LBH-nya di mana, jadi datang ke anak Ansor. Tolong dong, saya butuh bantuan sebagai nanti. Insya Allah anak-anak Ansor yang akan menyampaikan ke sahabat Sadat sebagai ketua PC. Oke. Ketua LBPC ya. Iya, ketua PC LBH. Kalau ketua PC Ansor Kabupaten Subang itu Kang Asep Alamsa. Ya, oke. Heri Dinata ya. Siap. Kita banom. Kita banomnya. Kita justru banomnya. Oke. Ansor ya. Ya, siap. Oke. Terima kasih sekali lagi dan kita tutup acara ini dengan alhamdulillah. Dan satu lagi, acara ini disponsori oleh Kopi Gajah, terus ada Bunda Sari Utama dan Kapino, dan di kita ada paket paket apa namanya? Paket santuy. Ya, paket santuy seharga 20.000 yang isinya ada satu renceng kopi, terus ada gelas cantik dan juga ada kacang sahabat produksi ketua PAC Kecamatan Cikaum. Oke.
Jadi kalau yang mau pesan atau mau beli silahkan datang ke BUMDesa atau hubungi anak-anak Ansor di Tanjung Sari Timur. Oke, sekian podcast kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya untuk kita semua supaya kita semua sadar hukum, melek hukum dan jangan takut hukum. Oke, saya tutup dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.